Teman-teman, saat teduh edisi 14 ini tentang tulah yang kedua yaitu katak. Nasnya adalah Kitab Keluaran pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Tuhan kembali mengutus Musa menghadap Firaun untuk menyampaikan pesan ini. Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu. Ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Kata-kata itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu, dan segala pegawaimu. Tulah katak. Nah, mengapa Tuhan menimpakan tulah katak kepada Mesir? Orang Mesir menyembah Dewi Heket. Dewi Heket adalah istri Dewa Khnum. Sosoknya digambarkan sebagai seorang wanita dengan kepala yang berbentuk katak. Dewi Heket menjadi simbol kebangkitan dan juga kesuburan dalam kelahiran anak-anak Mesir. Sesuatu sungai Nil akan banjir. Ketika sungai Nil berhenti meluapkan airnya, maka rawa-rawanya akan dipenuhi dengan suara katak. Lalu para petani akan menganggap bahwa Dewi Heket yang ikut mengontrol sungai Nil telah menyelesaikan pekerjaannya, memberi kesuburan bagi tanah Mesir. Jadi, bagi orang Mesir, katak adalah binatang yang suci dan dipercayai memiliki kekuatan ilahi. Katak adalah lambang kesuburan, lambang berkat, dan memberi kepastian akan datangnya masa panen. Jadi orang Mesir tidak akan pernah membunuh katak. Tidak boleh. Orang Mesir percaya melalui lubang hidungnya, katak menghembuskan nafas kehidupan sehingga membantu wanita Mesir melahirkan. Nah, dengan alasan inilah Tuhan menulai Mesir dengan katak. Katak bukan lagi binatang yang mengagumkan, katak menjadi hama. Tiba-tiba seluruh Mesir dipenuhi dengan katak. Rumah-rumah penuh dengan katak, ruang tamu penuh dengan katak, dapur penuh dengan katak, ruang makan penuh dengan katak, kamar tidur pun penuh dengan katak. Katak yang tadinya menjadi pertanda baik, menjadi pertanda berkat, pertanda keberuntungan, sekarang menjadi hama, menjadi masalah, menjadi musuh orang Mesir. Kehadirannya tidak lagi diharapkan, kehadirannya menjadi gangguan. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, karena katak adalah binatang suci. Mereka tidak mungkin membunuhnya. Suara yang tadinya merdu di telinga mereka, karena itu menandakan dimulainya masa yang subur untuk menabur, untuk bercocok tanam, sekarang menjadi sebuah teror. Tulah katak adalah serangan langsung kepada sistem kepercayaan Mesir. Serangan kepada Dewi Heket. Dewi Heket sekarang menjadi momok yang tidak diharapkan. Dewi Heket sekarang adalah gangguan. Dewi Heket sekarang menyebalkan. Dewi Heket sekarang menjijikkan. Dewi Heket sudah tidak lagi memiliki kekuasaan. Tuhan sudah melucutinya. Dia tidak lagi sanggup mengontrol katak-katak yang selama ini menjadi pasukannya. Tulah katak dimaksudkan Tuhan untuk menunjukkan kepada rakyat Mesir dan juga umat Israel sendiri bahwa Dewi Heket bukan siapa-siapa lagi. Dia bukan Tuhan, dia tidak layak untuk disembah, dia tidak maha kuasa, Tuhan Israel lah Tuhan yang maha kuasa. Nah, sekarang pilihan ada di tangan Mesir. Teman-teman, jika Tuhan menunjukkan kuasanya dan ternyata manusia salah, kemungkinannya hanya satu, yaitu bertobat.
Tetapi Mesir memiliki respon yang berbeda. Ada dua respon. Yang pertama, para ahli sihir Mesir juga melakukan hal yang sama dengan mantra-mantra mereka. Mereka membuat katak semakin banyak bermunculan. Sehingga ini semakin menambah berat beban penderitaan Mesir. Saya mau katakan begini, jangan pernah mencari pertolongan kepada dukun, orang pintar, atau para pengguna kuasa kegelapan. Jangan pernah menyebut orang-orang semacam ini, baik paranormal dan para penyembah setan, sebagai orang pintar. Masalahmu tidak akan selesai, masalahmu tidak akan mereda, tetapi justru akan bertambah banyak dan akan bertambah menjadi berat. Jika para ahli sihir Mesir ini ahli dan memang pintar, ini yang akan mereka lakukan. Mereka akan menyihir dengan mantra mereka supaya kata-kata itu lenyap, kembali ke habitatnya, dan tidak lagi mengganggu kehidupan Mesir. Tetapi tidak, bukan itu yang mereka lakukan. Mereka malah ikut memperbanyaknya, sehingga hukuman Tuhan bagi Mesir menjadi semakin berat. Ingat ini baik, setan tidak maha kuasa. Mereka tidak sanggup untuk melenyapkan katak. Karena itu, ada respon yang kedua dari Firaun. Firaun berkata kepada Musa, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ada sesuatu yang menarik di sini. Musa bertanya, silakan Tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di Sungai Nil saja. Firaun menjawab, besok. Dan besoknya, Musa berdoa. Dalam ayat yang ke-13 dan 14 dikatakan begini, dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari padang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya, bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tuhan tidak mengembalikan katak itu ke habitatnya di Sungai Nil, tetapi membunuhnya. Dewi Heket kalah. Dewi Heket tidak berdaya. Mesir telah salah menjadikannya sebagai Tuhan. Seharusnya Mesir bertobat. Jangan pernah menyembah setan. Walau tampaknya setan punya kuasa, sembahlah Tuhan karena dialah yang maha kuasa. Namun aneh, ketika Musa bertanya kepada Firaun, kapan Firaun ingin supaya kata-kata ini dilenyapkan? Firaun menjawab, besok. Kenapa tidak hari ini saja? Kenapa tidak sekarang saja? Jika masalah bisa kita selesaikan hari ini, untuk apa menundanya menjadi besok? Nah teman-teman, itu adalah gambaran hati bahwa Firaun tidak berniat untuk bertobat. Kalau kita ingin bertobat, jangan pernah katakan besok. Jika ingin masalahmu selesai, jangan pernah katakan besok. Jika ingin menjadi pribadi yang baik, jangan katakan besok. Karena itu adalah gambaran hati bahwa kita tidak sungguh-sungguh berniat untuk bertobat. Waktu bertobat adalah sekarang, hari ini. Kalau ingin masalahmu selesai, selesaikan hari ini. Nah, ayat penutup kisah ini, ayat 15 berkata, tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, dia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Satu saja, hanya Tuhan yang layak untuk disembah. Jika Mesir membutuhkan tanah yang subur, Tuhanlah sumber berkat dan kesuburan dan juga kehidupan.
Walau hidup ini perlu uang, jangan pernah menyembah uang. Walau hidup ini perlu harta, jangan menyembah harta. Ingatlah kepada pesan Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan itu juga yang menjadi inspirasi dan motivasi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.